Pamitnya dinas keluar pulau. Tapi jam 1 dini hari tetangga menggedor pintu dengan wajah panik dan memaksaku melihat siapa yang sebenarnya sedang duduk santai di ruang tamunya. Halo sobat semuanya. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan like dulu supaya kita bisa terus berbagi kisah menarik lainnya. Coba tulis di kolom komentar. Bapak Ibu lagi nonton dari kota mana nih? Semoga hari ini membawa keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan lahir batin bagi kita semua. Amin. Pipi kiriku rasanya panas, tapi hatiku jauh lebih mendidih pagi ini. Prasetya baru saja melayangkan tangannya ke wajahku hanya karena masalah kerah kemeja yang menurutnya kurang licin. Padahal kalau dilihat pakai mikroskop pun, aku yakin itu kemeja sudah rapi setengah mati. Dia berdiri di sana, menatapku dengan mata melotot yang biasa dia pakai saat memarahi bawahan di kantornya, sambil merapikan jas mahalnya yang harganya mungkin bisa buat beli motor bekas. Lucu ya, orang bisa terlihat begitu gagah dan berwibawa dengan setelan jas rapi, tapi kelakuannya lebih primitif daripada manusia purba yang berebut makanan. Aku cuma bisa menunduk, memegang pipiku yang mulai berdenyut, sambil menahan air mata yang rasanya enggan keluar karena sudah terlalu sering diperas. Kalau kalian lihat Prasetya di luar sana, kalian pasti ingin minta tanda tangan atau foto bareng. Dia itu definisinya lelaki idaman ibu-ibu pengajian dan panutan bapak-bapak kompleks. Pengusaha properti sukses, sering menyumbang ke panti asuhan, dan selalu tersenyum ramah kalau disapa satpam kompleks. Citranya begitu bersih, mengkilap, dan tanpa celah, persis seperti lantai marmer di rumah gedung kami ini. Tapi tidak ada yang tahu kalau di balik tembok tinggi pagar rumah kami, Prasetya berubah jadi sipir penjara yang kejam. Dia punya aturan-aturan tidak masuk akal yang harus dipatuhi, dan kalau meleset sedikit saja, tangannya jauh lebih cepat bergerak daripada mulutnya. Kadang aku berpikir, mungkin dia harusnya ikut lomba bela diri saja daripada jadi pengusaha. Sayang bakat memukulnya cuma dipakai ke istri sendiri. Rumah ini lebih mirip benteng pertahanan musuh daripada tempat tinggal yang nyaman. Ada kamera pengawas di setiap sudut, kecuali kamar mandi, dan pagar tinggi yang ujungnya runcing-runcing mengerikan. Satpam di depan rumah lebih setia pada Prasetya daripada anjing pelacak. Jadi mustahil bagiku untuk sekadar lari keluar gerbang sambil bawa koper. Ponselku juga selalu dicek setiap malam, seolah aku ini agen rahasia yang mau menjual data negara. Aku terjebak, benar-benar terjebak dalam sangkar emas yang dingin ini. Pernah sekali aku mencoba mengadu ke tetangga, tapi Prasetya dengan lihainya memutar balik fakta, bilang kalau aku sedang stres dan sering berhalusinasi. Hebat kan? Tiba-tiba aku yang jadi orang gila di mata orang lain. Aku sadar, kalau aku terus diam dan pasrah begini, namaku bakal terpahat di batu nisan tahun depan. Otakku mulai berputar mencari cara, bukan cara untuk kabur secara fisik, karena aku tahu lari 100 meter saja napasku sudah seperti orang asma, apalagi lari dari kejaran Prasetya. Aku butuh cara untuk keluar dari rumah ini secara sah, di depan banyak orang, dan membuat Prasetya tidak berkutik. Aku butuh saksi mata. Aku butuh tempat yang netral di mana kekuasaan Prasetya tidak berlaku mutlak. Dan satu-satunya tempat yang terlintas di kepalaku adalah rumah sakit. Ya, rumah sakit. Tempat orang sakit. Tapi bagiku itu terlihat seperti hotel bintang 5 yang menawarkan kebebasan. Prasetya punya satu kelemahan besar. Dan itu bukan batu kriptonite seperti di film pahlawan super. Kelemahannya adalah nama baik. Dia takut setengah mati kalau orang-orang tahu borok aslinya. Dia takut dianggap suami gagal, takut dianggap kasar, takut dianggap tidak bermoral. Makanya, dia tidak pernah memukulku di tempat yang terlihat jelas saat aku pakai baju tertutup. Pintar, tapi licik. Karena itulah, aku harus membuat skenario di mana dia terpaksa membawaku keluar rumah di hadapan orang banyak. Tapi dia tidak bisa disalahkan secara langsung. Aku harus celaka. Tapi bukan karena tangannya. Ini rencana gila. Aku tahu. Tapi hidup dengan monster memang butuh sedikit kegilaan untuk bertahan. Bukan? Senjata pilihanku hari ini bukan pistol atau pisau dapur. Tapi cairan pembersih lantai aroma lemon. Baunya segar. Tapi fungsinya kali ini akan sangat mematikan, atau setidaknya, menyakitkan. Siang itu, setelah Prasetya berangkat kerja dengan mobil mewahnya, aku masuk ke kamar mandi utama.
Kamar mandi ini luasnya mungkin seukuran kamar kos mahasiswa, dengan lantai marmer yang kerasnya minta ampun. Aku menuangkan cairan sabun itu cukup banyak di dekat area wastafel. Licin. Sangat licin. Aku menatap genangan sabun itu sambil menelan ludah. Ini akan sakit. Pasti sakit. Tapi rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan sakit hati ditampar setiap pagi gara-gara kemeja kusut atau kopi kurang manis. Jantungku berdetak lebih cepat daripada saat aku menunggu pengumuman diskon besar-besaran di toko baju langganan. Waktu terasa berjalan lambat sekali sore itu. Aku sudah mandi, memakai baju tidur yang sopan, dan menunggu suara mobil Prasetya masuk ke garasi. Sekitar pukul 6 sore, suara mesin mobil terdengar halus menderu. Itu dia. Si tuan besar sudah pulang. Aku mendengar langkah kakinya masuk rumah, mendengar dia menyapa pembantu dengan nada dingin yang biasa. Aku berdiri di kamar mandi, tepat di pinggir jebakan yang sudah kusiapkan. Aku menarik napas panjang, berdoa dalam hati semoga tulangku kuat dan tidak ada yang patah permanen. Saat aku mendengar gagang pintu kamar tidur diputar, aku tahu saatnya sudah tiba. Ini adalah akting terhebat dalam sejarah hidupku, dan sayang sekali tidak ada piala citra untuk kategori istri pura-pura jatuh. Mas, sudah pulang? Teriakku dari dalam kamar mandi, memancing perhatiannya. Lalu, tanpa ragu lagi, aku melangkahkan kaki kananku ke atas genangan sabun itu. Keseimbanganku hilang seketika. Dunia berputar cepat. Kakiku tergelincir liar ke depan, dan tubuhku melayang sesaat sebelum gravitasi menarikku paksa ke bawah. Punggung dan pinggulku menghantam lantai marmer dengan bunyi debuman yang cukup keras untuk membuat ngilu siapa saja yang mendengarnya. Ah! Aku menjerit kencang. Jeritan yang sebagian besar memang karena kaget dan sakit, tapi sebagian lagi didramatisir supaya terdengar sampai ke pos satpam depan. Bunyi debuman tubuhku di lantai marmer itu sukses bikin suasana rumah hening seketika. Sakitnya luar biasa. Rasanya seperti dipukul palu godam di bagian pinggang. Mataku berkunang-kunang. Tapi aku harus fokus. Aku memejamkan mata rapat-rapat, mengatur napas supaya terlihat tipis, dan melemaskan seluruh otot tubuhku. Aku harus pingsan. Aku harus terlihat tidak berdaya. Kalau aku bangun dan cuma mengadu kesakitan, Prasetya paling cuma bakal menyuruhku pakai minyak gosok dan memarahiku karena ceroboh. Tidak, aku harus membuat ini terlihat parah. Aku harus membuat dia panik. Prasetya masuk dengan wajah yang lebih putih dari tembok rumah sakit saat melihatku tergeletak tak bergerak. Aku bisa merasakan getaran langkah kakinya yang terburu-buru mendekat. Kirana! Kirana! Suaranya terdengar panik. Bukan panik sedih karena istri tercinta jatuh. Aku yakin itu. Dia panik karena membayangkan kalau aku mati di sini, polisi akan datang, wartawan akan datang, dan hidup sempurnanya akan diubek-ubek. Dia menepuk pipiku, agak keras sebenarnya, dasar tangan kasar. Kirana, bangun. Jangan bikin masalah kamu. Desisnya. Ah, kalimat pertamanya saja sudah egois. Dia meraba nadiku. Tangannya gemetar. Bagus. Prasetya. Gemetarlah. Karena mulai hari ini, giliran kamu yang akan merasa tidak tenang. Mengangkat beban hidup mungkin Prasetya jagonya. Tapi mengangkat tubuh istrinya yang pingsan ternyata dia tidak ada bakat sama sekali. Aku bisa merasakan napasnya yang menderu kesal di telingaku saat dia mencoba memapah tubuhku yang kubuat selemas mungkin. Bukannya khawatir apakah tulang rusukku patah atau tidak. Dia malah sibuk mengomel pelan tentang betapa merepotkannya situasi ini. Tangannya mencengkeram lenganku dengan kaku, seolah-olah dia sedang mengangkat karung beras bocor yang harus segera dipindahkan sebelum mengotori lantai marmer kesayangannya. Rasanya aku ingin sekali tertawa melihat dia kepayahan begitu. Tapi tentu saja aku harus menahannya sekuat tenaga atau sandiwara ini akan bubar jalan sebelum dimulai. Prasetya berteriak memanggil sopir kami dengan nada yang bisa membangunkan orang mati di pemakaman sebelah. Pak Maman, sopir tua kami yang setia tapi sering dimarahi itu, berlari tergopoh-gopoh masuk ke dalam rumah. Aku mendengar langkah kakinya yang berat beradu dengan lantai. Bapak, Ibu kenapa, Pak? Tanyanya dengan suara gemetar. Prasetya langsung memotong dengan bentakan. Jangan banyak tanya. Siapkan mobil sekarang. Buka pintu tengah lebar-lebar. Cepat. Perintahnya singkat,
padat, dan penuh emosi. Padahal kalau dipikir-pikir, Pak Maman cuma bertanya karena peduli, tapi di mata Prasetya, kepedulian bawahan itu cuma dianggap gangguan. Aku yakin Pak Maman sekarang sedang lari terbirit-birit ke garasi sambil komat kamit berdoa supaya tidak kena semprot lagi hari ini. Proses pemindahan tubuhku dari lantai kamar mandi ke mobil adalah penyiksaan tersendiri yang harus kulalui demi tiket kebebasan. Prasetya mengangkatku dengan kasar, tidak ada lembut-lembutnya sama sekali, seolah aku ini barang rongsokan yang mau dibuang ke tempat pengepul. Kepalaku sempat terbentur pelan di kusen pintu saat dia membawaku keluar. Dan aku harus menggigit lidahku sendiri supaya tidak mengaduh. Sakitnya lumayan bikin pusing, tapi rasa sakit ini adalah harga yang pantas untuk sebuah rencana besar. Dia membawaku menuruni tangga utama rumah gedong kami. Setiap langkahnya terasa menghentak, membuat pinggulku yang tadi menghantam lantai kembali terasa nyeri berdenyut-denyut. Begitu sampai di mobil, Prasetya melempar tubuhku ke jok tengah dengan keanggunan seekor badak yang sedang mengamuk. Aku mendarat di jok kulit mahal itu dengan posisi yang lumayan tidak nyaman. Tapi aku tidak berani membenarkan posisi. Jalan, men. Ngebut. Tapi jangan sampai lecet mobilnya. Perintah Prasetya sambil membanting pintu mobil tepat di samping telingaku. Mobil mewah itu pun melaju keluar dari gerbang benteng kami. Di dalam mobil, suasana tegangnya minta ampun. Aku memejamkan mata, mengatur napas agar tetap terlihat dangkal dan lemah. Sementara itu, Prasetya sibuk mengelap keringat di dahinya sendiri, sama sekali tidak mengecek apakah aku masih bernapas atau tidak. Prioritas dia memang selalu dirinya sendiri, bahkan di saat darurat begini. Di sepanjang jalan, Prasetya tidak henti-hentinya mengumpat pada kemacetan lalu lintas yang sebenarnya normal-normal saja untuk jam pulang kerja. Dia marah pada motor yang menyalip, marah pada lampu merah yang menurutnya terlalu lama, bahkan marah pada tukang bakso yang menyeberang jalan dengan santai. Minggir! Orang susah dasar tidak tahu aturan. Makinya pada pengendara lain yang tidak bisa mendengarnya. Lucu sekali. Dia marah pada orang yang tidak tahu aturan. Padahal dia sendiri di rumah adalah pelanggar hak asasi manusia nomor 1. Aku cuma bisa mendengarkan semua ocehannya sambil menahan rasa mual karena cara menyetir Pak Maman yang dipaksa ugal-ugalan. Rasanya isi perutku sedang dikocok di dalam blender. Perubahan karakter Prasetya terjadi begitu roda mobil kami menyentuh aspal pelataran rumah sakit. Ini adalah momen ajaib yang selalu membuatku takjub sekaligus jijik. Begitu mobil berhenti di depan pintu instalasi gawat darurat, wajah merah padam dan penuh amarah Prasetya lenyap seketika, digantikan oleh wajah pucat pasi penuh kekhawatiran yang sangat meyakinkan. Dia melompat keluar mobil, berteriak lantang. Dokter, suster, tolong istri saya, cepat. Suaranya bergetar hebat, penuh drama, seolah-olah dia adalah suami paling mencintai istrinya di muka bumi ini. Kalau ada sutradara film di sana, Prasetya pasti sudah langsung ditawari kontrak main sinetron azab. Para perawat berlarian datang membawa brankar dorong, sigap menyambut panggilan darurat dari pria necis yang terlihat histeris itu. Tubuhku dipindahkan lagi. Kali ini oleh tangan-tangan perawat yang jauh lebih cekatan dan manusiawi dibandingkan suamiku sendiri. Aku dibaringkan di atas kasur brankar yang agak keras tapi terasa seperti surga dibandingkan lantai kamar mandi tadi. Istri saya terpeleset. Sus! Tiba-tiba jatuh dan tidak sadar. Tolong lakukan yang terbaik, biaya bukan masalah. Seru Prasetya sambil berlari kecil di samping brankar yang didorong masuk. Kalimat, biaya bukan masalah. Itu diucapkannya dengan volume yang agak keras. Sengaja biar semua orang di sana dengar kalau dia orang kaya yang bertanggung jawab. Dasar tukang pamer. Bahkan di rumah sakit pun dia masih sempat-sempatnya membangun pencitraan. Cahaya lampu neon lorong rumah sakit berkelebatan di balik kelopak mataku yang terpejam. Rasanya silau dan pusing. Suara roda brankar yang berdecit di lantai rumah sakit terdengar begitu nyaring di telingaku. Beradu dengan suara riuh rendah pasien lain dan teriakan petugas medis. Aku merasakan dinginnya pendingin ruangan rumah sakit yang menusuk kulit. Berbeda sekali dengan udara di rumah yang selalu terasa panas dan mencekik. Prasetya masih terus memegang tanganku sambil terus ngoceh. Bertahan ya, sayang. Mas ada di sini. Mas tidak akan membiarkan kamu kenapa-napa. Aku yakin dia melakukan itu karena banyak mata yang melihat. Kalau kami cuma berdua di gang sepi, mungkin dia sudah meninggalkanku di pinggir jalan.
Sesampainya di bilik pemeriksaan, tirai hijau langsung ditarik menutup, memisahkan kami dari hiruk-pikuk dunia luar. "Bapak tolong tunggu di luar sebentar. Kami harus memeriksa pasien," kata seorang perawat dengan tegas. Prasetya sempat menolak. "Saya suaminya. Saya harus tahu kondisi istri saya." Tapi perawat itu tidak kalah galak. "Justru karena Bapak suaminya, Bapak harus tenang dulu di luar biar kami bisa kerja. Nanti dokter akan jelaskan." Akhirnya dengan berat hati dan mungkin sedikit takut citranya rusak kalau marah-marah di rumah sakit, Prasetya melepaskan tanganku. Aku mendengar langkah kakinya menjauh. Lalu suara tirai dibuka dan ditutup kembali. Akhirnya, untuk pertama kalinya hari ini, aku bisa bernapas lega tanpa harus pura-pura menahan napas. Meskipun tubuhku sakit semua dan kepalaku pening bukan main, rasanya beban berat di dadaku sedikit terangkat. Aku sudah berhasil keluar. Aku sudah ada di wilayah netral. Tapi ini baru permulaan. Aku tahu Prasetya pasti sedang mondar-mandir di luar sana seperti setrikaan panas, menyusun cerita bohong apa yang akan dia sampaikan ke dokter nanti. Dia pasti akan bilang aku ceroboh, lantai licin, atau aku punya riwayat darah rendah. Apapun itu, dia akan memastikan dirinya bersih. Tapi dia lupa satu hal, di rumah sakit, tubuh manusia bisa bercerita lebih jujur daripada mulut pemiliknya. Dan tubuhku punya banyak cerita sedih yang tersimpan di balik baju tertutup ini, menunggu untuk dibaca oleh orang yang tepat. Rumah sakit punya bau khas yang aneh, campuran antara aroma obat pel yang tajam dan keputusasaan yang menggantung di udara. Buat kebanyakan orang, bau ini bikin perut mual dan ingin cepat-cepat pulang. Tapi anehnya, saat aku berbaring di kasur sempit dengan sprei putih yang agak kasar ini, bau karbol rumah sakit terasa seperti wangi parfum termahal di dunia. Itu adalah wangi kebebasan. Wangi jarak aman antara aku dan tembok tinggi rumah Prasetya. Aku masih memejamkan mata, tapi telingaku bekerja ekstra keras menyimak situasi sekitar. Tirai hijau di sekelilingku seolah menjadi benteng pertahanan sementara. Di sini, di balik kain tipis berdebu ini, Prasetya tidak bisa sembarangan main tangan. Ada perawat yang lalu lalang, ada pasien sebelah yang mengerang sakit gigi, dan ada dokter jaga yang mondar-mandir. Keramaian ini adalah pelindungku. Seorang perawat muda masuk ke dalam bilikku. Langkahnya cekatan dan berbunyi, ciet-ciet, karena gesekan sepatu karetnya dengan lantai. Dia mulai memasang alat pengukur tekanan darah di lengan kiriku. Aku merasakan kain manset itu melilit lengan atasku, menekan kulit yang di bawahnya terdapat jejak memar ungu samar bekas cengkraman Prasetya 3 hari lalu. Rasanya nyeri sedikit saat alat itu memompa udara, menekan dagingku yang sudah babak belur. Aku menahan napas, berusaha tidak meringis. "Tensinya agak tinggi ya, Bu," gumam perawat itu pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Tentu saja tinggi, Mbak. Coba Mbak punya suami yang hobinya main pukul kayak pukul gendang. Pasti tensi Mbak juga bakal tembus atap setiap hari." Di luar tirai, aku mendengar suara Prasetya sedang menelepon seseorang. Nadanya rendah, berbisik, tapi penuh penekanan. "Iya, bersihkan kamar mandinya sekarang. Jangan sampai ada sisa sabun. Bilang saja ibu terpeleset air biasa. Jangan sampai ada orang lain masuk ke kamar utama." Dasar licik. Bahkan di saat istrinya terbaring tidak sadar, menurut sepengetahuan dia, otaknya masih sibuk menyusun skenario kriminal supaya citranya tetap bersih. Dia lebih takut lantai marmernya ternoda oleh reputasi buruk daripada takut aku gegar otak. Aku ingin sekali bangun dan meneriakkan kebohongannya pakai pengeras suara masjid. Tapi aku tahu ini belum waktunya. Sabar, Kirana. Main cantik. Biarkan dia menggali lubangnya sendiri. Tak lama kemudian, tirai bilikku disibak dengan gerakan yang tegas dan berwibawa. Angin kecil menerpa wajahku. Dari balik bulu mata yang sedikit terbuka, aku melihat sosok laki-laki dengan jas putih panjang masuk. Bukan perawat muda tadi, tapi seorang dokter senior. Rambutnya sudah memutih di bagian pelipis, dan ada kacamata menggantung di lehernya. Dia memegang papan jalan berisi catatan mediaku. Auranya beda. Kalau Prasetya punya aura penguasa yang menindas, dokter ini punya aura tenang yang menghanyutkan, seperti air sungai dalam yang menyimpan banyak rahasia. Dia berdiri di samping kasurku, mengamati wajahku sejenak,
lalu mulai memeriksa denyut nadi di leherku dengan jari-jarinya yang dingin tapi mantap. "Permisi, Dok. Bagaimana keadaan istri saya?" Suara Prasetya tiba-tiba menyeruak masuk, memecah ketenangan di dalam bilik. Rupanya dia sudah selesai menelepon dan kembali menjalankan peran sebagai suami siaga. Dia menyelinap masuk melewati tirai tanpa permisi. Wajahnya dipasang mode, cemas maksimal, lagi. Napasnya agak memburu. Mungkin habis lari dari ruang tunggu atau habis lari dari kenyataan. Dia berdiri di ujung kaki kasur, menatap dokter itu dengan tatapan menuntut yang biasa dia pakai kalau pelayanan di restoran bintang 5 agak lambat. "Tolong jelaskan, Dok. Dia kenapa belum sadar? Apa ada tulang yang patah? Saya harus tahu." Dokter senior itu tidak langsung menjawab. Dia menyelesaikan pemeriksaannya dulu dengan tenang, meletakkan stetoskopnya kembali ke leher, lalu perlahan-lahan memutar badannya menghadap Prasetya. Gerakannya pelan, sengaja, seolah sedang memberikan jeda dramatis di film seru. Saat dokter itu akhirnya mengangkat wajah dan menatap mata Prasetya, waktu seolah berhenti berputar di ruangan sempit itu. Suara bising UGD di latar belakang mendadak terasa jauh dan sayup-sayup. Reaksi Prasetya adalah tontonan paling memuaskan yang pernah kulihat seumur hidupku. Wajahnya yang tadi merah padam karena akting cemas, tiba-tiba berubah warna menjadi abu-abu pucat, persis seperti warna semen basah. Matanya melotot, bukan melotot marah, tapi melotot ngeri. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar, seolah pita suaranya baru saja putus ditarik setan. Kakinya goyah. Aku bisa melihat lututnya gemetar hebat di balik celana bahan mahalnya itu. Dia mundur selangkah, menabrak tiang infus di belakangnya sampai berbunyi, klontang, nyaring. Dia terlihat seperti maling ayam yang tertangkap basah oleh pemilik kandang. Tapi kali ini pemilik kandangnya bawa golok. "Selamat malam, Pak Prasetya." Sapa dokter itu. Suaranya datar, dingin, dan menusuk tulang. Tidak ada nada ramah tamah standar dokter ke keluarga pasien. Dunia ini ternyata sempit sekali, ya? Masih ingat saya? Dokter itu tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Matanya tajam menyorot langsung ke ulu hati Prasetya. Di papan nama yang tersemat di jas putihnya, tertulis jelas, Dr. Rizal, SPS. Prasetya menelan ludah. Jakunnya naik turun dengan susah payah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya. Dia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Cuma keluar bunyi mencicit seperti tikus kejepit pintu. Dokter Rizal?" Bisiknya gagap. Keangkuhan Prasetya yang biasanya setinggi langit runtuh seketika. Hancur berkeping-keping di lantai rumah sakit hanya karena satu tatapan mata dari dokter paruh baya ini. Aku yang masih pura-pura pingsan di kasur rasanya ingin sekali membuka mata lebar-lebar dan mengambil berondong jagung. Siapapun dokter Rizal ini, dia baru saja membuat monster di rumahku berubah jadi kerupuk kena air. Situasi di ruangan itu mendadak jadi sangat canggung dan mencekam. Dokter Rizal tidak melepaskan tatapannya sedetik pun. Dia melangkah maju satu langkah mendekati Prasetya, membuat suamiku itu mundur lagi dengan panik sampai punggungnya menempel di dinding tirai. "Saya yang akan menangani istri Bapak malam ini," kata Dokter Rizal perlahan, menekan setiap suku kata dengan arti yang dalam. "Saya akan pastikan dia mendapatkan keadilan. Maksud saya perawatan, yang tidak sempat didapatkan oleh adik saya dulu." Kalimat itu menggantung di udara seperti awan mendung sebelum badai. "Adik? Adik siapa?" Otakku berputar cepat meski mataku terpejam. Ada sejarah kelam di antara dua laki-laki ini. Sejarah yang melibatkan nyawa seseorang. Dan entah bagaimana, aku merasa sejarah itu kini menjadi satu-satunya senjataku untuk selamat. Prasetya masih mematung. Napasnya pendek-pendek. Dia terlihat ingin kabur, ingin lari keluar dari ruangan ini, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Malam ini, di bilik UGD yang bau obat ini, roda nasib mulai berputar balik. Sang pemburu kini telah menjadi buruan. Udara di dalam bilik kecil ini rasanya mendadak jadi seberat beton, menekan dada siapa saja yang ada di dalamnya. Prasetya yang biasanya garang seperti singa lapar, kini menciut menjadi kucing kehujanan di hadapan Dokter Rizal. Dokter itu tidak perlu berteriak atau memukul meja.
Dia cukup berdiri tegak dengan tangan dimasukkan ke saku jas putihnya. "Bapak Prasetya," kata Dokter Rizal lagi. Nadanya sopan tapi tegas, seperti guru yang menegur murid nakal. "Silakan tunggu di luar. Prosedur medis mengharuskan saya memeriksa pasien tanpa gangguan keluarga. Apalagi pasien dalam kondisi tidak sadar begini. Bapak menghalangi oksigen di ruangan ini." Kalimat terakhirnya itu sindiran halus tapi menohok. Seolah keberadaan Prasetya memang racun bagi siapa saja di dekatnya. Biasanya, kalau ada orang yang berani memerintah Prasetya seperti itu, orang itu pasti sudah habis dimaki-maki sampai telinganya berdenging. Tapi kali ini, Prasetya cuma mengangguk patah-patah seperti robot rusak. Wajahnya masih pucat pasi. Matanya tidak berani menatap langsung ke arah Dokter Rizal. Baik, Dok. Tolong istri saya," gumamnya pelan. Lalu buru-buru membalikan badan dan keluar dari bilik itu secepat kilat. Langkah kakinya terdengar terseret, seolah lututnya benar-benar lemas. Aku hampir saja tersenyum lebar melihat pemandangan langka itu. Ternyata, di atas langit masih ada langit, dan di atas suami yang galak masih ada dokter masa lalu yang menakutkan. Suara tirai yang ditarik menutup terdengar seperti suara gerbang benteng yang dikunci, memberikan rasa aman yang luar biasa. Hening sejenak. Aku masih memejamkan mata, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Dokter Rizal akan memanggil perawat lain? Atau dia akan menyuntikku? Tiba-tiba, aku merasakan sentuhan lembut di bahuku, bukan sentuhan memeriksa, tapi menenangkan. "Bu Kirana," suara Dokter Rizal terdengar dekat, berbisik pelan di samping telingaku. "Bapak Prasetya sudah pergi. Ibu bisa buka matanya sekarang. Akting ibu bagus. Tapi napas ibu terlalu teratur untuk orang yang menahan sakit pinggang." Mendengar itu, mataku langsung terbuka lebar karena kaget dan malu. Ternyata ketahuan. Aku mengerjap-ngerjap, menyesuaikan mata dengan cahaya lampu neon yang terang benderang di atas kepala. Di depanku, Dokter Rizal sedang tersenyum. Bukan senyum sinis, tapi senyum sedih yang penuh pengertian. Dia menarik kursi bulat kecil di dekat kasur dan duduk di sampingku. "Jangan khawatir," katanya sambil mencatat sesuatu di papan jalan. Pura-pura sibuk biar orang yang lewat di luar tirai tidak curiga. "Saya tidak akan membocorkan rahasia ibu. Saya tahu ibu tidak pingsan, dan saya juga tahu ibu terpeleset bukan karena lantai licin semata, tapi karena ibu ingin keluar dari rumah itu, kan?" Aku terdiam. Lidahku keluh. Bagaimana dia bisa tahu sedetail itu? Apa dia dukun berkedok dokter spesialis? Dokter Rizal meletakkan pulpennya. Lalu dengan sangat hati-hati, dia menyingsingkan sedikit lengan baju panjangku ke atas. Di sana, di kulit lengan atasku yang putih pucat, terlihat jelas jejak-jejak memar keunguan. Ada yang baru, ada yang sudah menguning mau sembuh. Itu adalah karya seni abstrak hasil cubitan dan cengkeraman Prasetya setiap kali dia kesal. "Lantai kamar mandi tidak bisa mencubit lengan sekuat ini, Bu Kirana," katanya pelan sambil menunjuk memar itu. "Lantai marmer itu benda mati. Dia tidak punya jari untuk menyakiti orang." Air mataku yang tadi kutahan mati-matian akhirnya tumpah juga, mengalir deras membasahi bantal rumah sakit yang tipis. Bukan karena sakit fisik, tapi karena rasanya lega luar biasa ada orang yang percaya tanpa aku harus menjelaskan panjang lebar. Selama ini aku merasa sendirian, berteriak di ruang hampa. "Tolong saya, Dok," bisikku parau. "Saya takut pulang. Kalau saya pulang, dia pasti akan marah besar karena kejadian ini." Dokter Rizal mengangguk. Wajahnya mengeras lagi saat teringat sosok Prasetya. Dia mengambil tisu di meja samping dan menyodorkannya padaku. "Saya kenal betul tabiat laki-laki itu," ujar Dokter Rizal. Pandangannya menerawang jauh ke dinding putih di seberang. 5 tahun yang lalu, ada wanita lain yang dibawa ke rumah sakit ini oleh Prasetya. Kasusnya sama persis. Katanya terpeleset di kamar mandi utama. Datang sudah dalam keadaan koma, dan tidak pernah bangun lagi. Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. "Namanya Ratna," lanjut Dokter Rizal. Suaranya bergetar menahan emosi. "Dia adik kandung saya satu-satunya. Istri pertama Prasetya." Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Jadi, gosip tentang istri pertama Prasetya yang meninggal mendadak itu benar?
Dan dia adalah adik dari dokter yang sekarang duduk di depanku ini? Pantas saja Prasetya tadi ketakutan setengah mati. Dia baru saja bertemu dengan kakak ipar yang adiknya mati di tangannya. Waktu itu saya masih tugas di luar pulau, cerita Dokter Rizal lagi. Saya tidak sempat menyelamatkan Ratna. Prasetya menolak otopsi. Dia menyuap sana-sini supaya jenazah Ratna segera dikubur dengan alasan agama dan privasi. Saya tidak punya bukti kuat waktu itu, cuma kecurigaan yang membakar hati saya setiap hari. Dokter Rizal menatapku lurus. Matanya basah tapi menyala dengan tekad yang kuat. Saya gagal menyelamatkan adik saya, Bu Kirana. Tapi demi Tuhan, saya tidak akan membiarkan Prasetya menyakiti wanita lain lagi dengan cara yang sama. Malam ini, Ibu aman di sini. Saya akan buat diagnosa gegar otak ringan supaya Ibu harus dirawat inap minimal 3 hari. Kita ulur waktu. Dia menggenggam tanganku sebentar, menyalurkan kekuatan. Tapi Ibu harus janji satu hal. Ibu harus berani. Kita tidak bisa cuma bertahan. Kita harus menyerang balik. Karena monster seperti Prasetya tidak akan berhenti sampai dia dihentikan paksa. Aku mengangguk mantap, menghapus sisa air mata. Malam ini, di kamar UGD yang dingin, sebuah persekutuan rahasia terbentuk. Bukan lagi antara dokter dan pasien, tapi antara dua korban yang menuntut keadilan. Bersekongkol dengan dokter spesialis di ruang gawat darurat rasanya seperti merencanakan kudeta negara di dalam pos ronda. Tegang tapi ada rasa aman yang aneh. Dokter Rizal bergerak cepat menyusun strategi medis yang sebenarnya lebih mirip naskah sandiwara daripada prosedur kesehatan. Dia mencoret-coret kertas rekam medis dengan wajah serius, seolah sedang menghitung rumus matematika rumit. Padahal dia cuma sedang mengarang cerita supaya aku bisa menginap di sini lebih lama. Kita pakai alasan gegar otak ringan dan trauma tulang pinggul, bisiknya pelan tanpa menatapku. Tangannya sibuk menari di atas kertas. Alasan ini paling ampuh. Pasien tidak boleh banyak bergerak, harus observasi ketat, dan yang paling penting, tidak boleh dibawa pulang paksa karena risiko pendarahan otak susulan. Istilah, pendarahan otak, itu terdengar mengerikan di telinga orang awam. Dan itulah senjata utama kita untuk menakut-nakuti Prasetya yang pengecut itu. Aku cuma bisa mengangguk patuh seperti murid teladan, membiarkan nasibku ditulis oleh tangan dokter yang menyimpan dendam masa lalu ini. Rasanya ironis sekali. Dulu aku memohon-mohon pada Prasetya untuk dibiarkan keluar rumah sekadar beli sayur. Sekarang aku malah memohon pada dokter untuk dikurung di kamar rawat inap. Hidup memang kadang punya selera humor yang gelap. Dokter Rizal merapikan jas putihnya, menarik napas panjang, dan mengubah ekspresi wajahnya dari yang tadinya hangat menjadi dingin dan kaku. Dia siap menghadapi monster yang sedang menunggu di luar tirai. Ingat, Bu Kirana, pesannya terakhir kali sebelum berbalik. Ibu masih pusing, mual, dan tidak ingat kejadian detailnya. Biar saya yang jadi tameng. Suara langkah kaki Dokter Rizal yang tegas terdengar menjauh. Lalu suara tirai di sibak kasar menjadi tanda dimulainya babak kedua pertarungan mental ini. Dari balik kain hijau tipis yang memisahkan kami, aku menajamkan telinga, menyimak setiap gesekan suara di luar sana. Prasetya langsung menyambar dengan pertanyaan bertubi-tubi begitu melihat dokter keluar. Suaranya terdengar panik, nadanya naik turun tidak beraturan, persis seperti orang yang ketahuan menyontek saat ujian nasional. Dokter, bagaimana? Istri saya baik-baik saja, kan? Dia bisa pulang sekarang, kan? Saya punya dokter pribadi di rumah, peralatannya lengkap, dia bisa dirawat di sana saja. Prasetya berusaha keras mendominasi percakapan, menggunakan kekayaan dan fasilitasnya sebagai kartu as, berharap dokter ini silau dengan uangnya. Namun, Dokter Rizal bukan tipe orang yang bisa dibeli dengan janji fasilitas mewah atau amplop tebal. Aku mendengar suara dokter itu menjawab dengan nada datar yang tenang, tapi setiap kalimatnya terasa seperti tamparan bolak-balik ke wajah Prasetya. Pak Prasetya, istri Bapak mengalami benturan keras di kepala dan pinggul. Ada indikasi gegar otak. Membawanya pulang sekarang sama saja dengan membahayakan nyawanya. Kalau Bapak memaksa, silakan tanda tangan surat penolakan tindakan medis. Tapi ingat, jika terjadi sesuatu di perjalanan atau di rumah, itu murni kelalaian Bapak dan bisa jadi urusan hukum. Ancaman tentang urusan hukum, itu adalah kartu mati bagi Prasetya.
Bagi pejabat gila hormat sepertinya, hukum dan polisi adalah dua hal yang harus dihindari seperti wabah penyakit menular. Hening menyelimuti lorong UGD selama beberapa detik yang terasa sangat lama. Mungkin Prasetya sedang menghitung untung rugi di kepala botaknya. Aku bisa membayangkan wajahnya sekarang. Pasti merah pada menahan amarah yang tidak bisa dia ledakan. Sementara matanya bergerak liar mencari celah untuk kabur. Dia terjepit. Di satu sisi dia ingin membawaku pulang supaya bisa mengontrolku lagi. Tapi di sisi lain dia takut setengah mati berurusan dengan Dr. Rizal yang tahu sejarah kelamnya. Akhirnya, suara Prasetya terdengar lagi. Kali ini jauh lebih lemah, seperti ban mobil yang kempes perlahan. Ya sudah, lakukan yang terbaik. Saya mau dia dirawat di kamar paling bagus. Kelas 1. Tidak, yang paling mewah di rumah sakit ini. Jangan gabung dengan pasien lain. Permintaan kamar mewah itu bukan karena dia sayang padaku, tapi karena dia paranoid. Dia tidak mau aku sekamar dengan pasien lain yang mungkin ramah dan suka mengobrol. Dia takut aku curhat ke tetangga kasur tentang hobi suamiku yang suka main tangan. Dia ingin mengisolasi aku, bahkan di rumah sakit sekalipun. Dr. Rizal menyetujui permintaan itu dengan cepat. Mungkin dia berpikir di kamar privat justru aku akan lebih aman dan tenang. Baik, kami siapkan ruangannya. Bapak silakan urus administrasi di depan. Saya akan pastikan Bu Kirana stabil sebelum dipindahkan. Setelah perdebatan itu selesai, para perawat kembali masuk untuk memindahkanku ke ruang rawat inap. Perjalanan dari UGD ke lantai perawatan terasa seperti pawai kemenangan kecil bagiku. Aku didorong melewati lorong-lorong rumah sakit yang sepi, menatap lampu-lampu di langit-langit yang berkejar-kejaran. Tidak ada Prasetya yang memegangi tanganku dengan cengkeraman menyakitkan. Tidak ada bentakan, tidak ada tatapan mengancam. Hanya ada suara roda berangkar dan perawat yang bersenandung pelan. Sesampainya di kamar rawat inap yang dimaksud, aku hampir tertawa melihat kemewahannya. Kamar ini lebih mirip kamar hotel bintang 4 daripada tempat orang sakit. Ada sofa empuk, kulkas kecil, televisi layar datar yang besar, dan jendela lebar yang menghadap ke lampu-lampu kota. Prasetya benar-benar totalitas dalam membuang uang demi gengsi dan privasi. Begitu perawat selesai memasang infus dan meninggalkanku sendirian, pintu kamar terbuka pelan. Prasetya masuk. Dia sudah tidak sepanik tadi. Wajahnya sudah kembali datar. Topeng wibawanya sudah terpasang lagi dengan rapi. Dia berjalan mengelilingi kamar, memeriksa kamar mandi, memeriksa lemari, bahkan mengintip ke balik tirai jendela, persis seperti detektif yang sedang mencari penyadap suara. Setelah yakin kamar itu aman dan tidak ada orang lain, dia berjalan mendekati ranjangku. Dia berdiri di sampingku, menatapku bukan dengan kasih sayang, melainkan dengan tatapan menyelidik yang dingin. Kirana, panggilnya pelan. Aku membuka mata perlahan, memasang wajah lemas dan bingung yang sudah kulatih. Mas. Jawabku lirih. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bau parfum mahalnya bercampur dengan bau keringat kecemasan. Kamu jangan macam-macam di sini. Jangan bicara aneh-aneh sama dokter atau perawat. Terutama dokter yang tadi. Jarinya menunjuk ke arah pintu dengan kaku. Ingat, citra saya adalah segalanya. Kalau sampai ada gosip miring keluar dari mulutmu, kamu tahu akibatnya. Ancaman itu terdengar klise, seperti dialog penjahat di film kartun Minggu pagi, tapi aku tahu dia serius. Sakit, Mas. Pesing. Rintihku, mengalihkan pembicaraan. Aku tidak mau berdebat. Aku cuma mau dia pergi. Prasetya mendengus kesal, seolah sakitku ini cuma akal-akalan untuk menyusahkan hidupnya. Padahal memang iya sih. Dia menegakkan badannya lagi, merapikan jasnya yang sedikit kusut. Saya harus pulang sebentar ambil baju ganti dan urus kerjaan. Besok pagi saya kesini lagi. Jangan coba-coba turun dari kasur. Setelah memastikan ponselku diletakkan di meja yang jauh dari jangkauan tanganku, dia akhirnya keluar kamar. Bunyi pintu yang tertutup rapat menjadi suara musik terindah malam ini. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di ruangan yang sejuk dan tenang. Tidak ada kamera pengawas yang menatapku dari sudut plafon. Tidak ada aturan jam malam yang konyol. Aku menatap cairan infus yang menetes pelan. Satu tetes demi satu tetes. Menghitung waktu kebebasanku.
Dokter Rizal memberiku waktu 3 hari. 3 hari untuk menyusun rencana selanjutnya. 3 hari untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ratna, istri pertama yang malang itu. Malam itu, aku tidak bisa tidur meski tubuhku lelah luar biasa. Pikiranku melayang ke masa lalu, mengingat-ingat setiap detail aneh di rumah kami yang dulu kuanggap angin lalu. Dulu, saat pertama kali menikah dan pindah ke rumah Prasetya, aku pernah menemukan sebuah anting emas tua terselip di celah lemari kamar mandi. Waktu itu Prasetya bilang itu milik ibunya yang sudah meninggal. Tapi sekarang, setelah mendengar cerita Dokter Rizal, bulu kuduku meremang. Jangan-jangan itu milik Ratna? Dan kenapa Prasetya begitu obsesif menjaga kamar mandi itu tetap kering dan bersih? Bahkan sampai marah besar kalau ada noda air sedikit saja? Otakku mulai menyusun potongan-potongan teka-teki, puzzle, yang mengerikan. Kamar mandi utama rumah kami bukan sekadar tempat membersihkan diri. Itu adalah tempat kejadian perkara yang sudah dibersihkan dengan sangat rapi. Prasetya pikir dia sudah menghapus semua jejak, tapi dia lupa bahwa kejahatan itu seperti bangkai tikus yang disembunyikan di plafon. Mau disemprot parfum sebanyak apapun, bau busuknya pasti akan tercium juga suatu hari nanti. Dan hidungku mulai mencium baunya sekarang. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk pelan, membuatku tersentak kaget hampir mencabut selang infus. Jantungku berdegup kencang. Apa Prasetya balik lagi? Apa dia ketinggalan dompetnya? Atau dia berubah pikiran dan mau menyeretku pulang malam ini juga? Pintu terbuka sedikit, dan kepala Dokter Rizal menyembul masuk. Wajahnya terlihat lelah, kantung matanya menebal, tapi senyum tipisnya masih ada. Maaf mengganggu malam-malam, Bu Kirana, bisiknya. Dia masuk sebentar, menutup pintu di belakangnya dengan hati-hati. Dia tidak memeriksa kondisiku, tapi dia mengeluarkan secari kertas kecil yang terlipat rapi dari saku jasnya. Prasetya sudah pulang. Saya lihat mobilnya keluar gerbang. Katanya melapor seperti agen rahasia. Dia menyelipkan kertas itu di bawah bantal kepalaku dengan gerakan cepat. Ini nomor telepon pribadi saya dan alamat rumah aman milik kenalan saya. Untuk jaga-jaga kalau rencana kita berantakan. Dia menatapku tajam. Besok, saya akan atur supaya ibu harus menjalani pemindaian kepala. Itu akan memakan waktu lama dan membuat Prasetya tidak bisa masuk ruangan. Saat itulah kita bisa bicara lebih leluasa. Sekarang, istirahatlah. Kumpulkan tenaga. Musuh kita bukan orang sembarangan. Dia orang gila yang menyamar jadi orang waras. Setelah Dokter Rizal pergi, aku meraba kertas di bawah bantal itu. Tekstur kertasnya terasa kasar di ujung jariku, tapi rasanya lebih berharga daripada sertifikat tanah. Aku memejamkan mata. Kali ini benar-benar mencoba tidur. Di luar jendela, lampu kota berkelap-kelip seolah memberi semangat. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan Raka ini, aku merasa punya harapan. Aku bukan lagi istri yang pasrah menunggu ditampar. Aku adalah Kirana, dan aku baru saja memulai perang. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk lewat celah gorden tebal kamar rumah sakit ini terasa jauh lebih hangat daripada pelukan suamiku sendiri selama 5 tahun terakhir. Aku terbangun dengan rasa kaku di sekujur badan, tapi anehnya, hatiku terasa ringan seperti balon gas yang baru dilepas ke udara. Tidak ada teriakan, "Kopi mana?" yang biasa menjadi alarm pagiku. Tidak ada suara bantingan pintu atau omelan tentang debu di meja hias. Hanya ada suara dengung halus dari mesin pendingin ruangan dan suara burung gereja yang mampir di jendela lantai 5. Untuk sesaat, aku lupa kalau aku ini istri yang sedang pura-pura gegar otak. Aku merasa seperti ratu yang sedang liburan. Bedanya pelayanku pakai seragam putih-putih dan sarapannya hambar tanpa garam. Kenikmatan pagiku hancur seketika saat pintu kamar terbuka dan menampilkan sosok Prasetya yang sudah rapi jali. Dia masuk dengan membawa rantang makanan bermerek terkenal. Baunya semerbak memenuhi ruangan. Aroma bubur ayam legendaris yang antreannya bisa mengalahkan antrean sembako murah. "Selamat pagi, sayang." Sapanya dengan senyum lebar yang terlihat dipaksakan, seolah bibirnya ditarik pakai kawat gigi tak kasat mata. Dia meletakkan rantang itu di meja, lalu mendekatiku dan mencium keningku sekilas. Ciuman itu terasa dingin dan berjarak, seperti mencium tembok. "Mas bawakan bubur kesukaanmu. Bubur rumah sakit pasti tidak enak, kan?"
Mas tidak mau istri Mas kurus kering nanti dikira Mas tidak becus urus istri. Lihat kan, bahkan dalam urusan perut pun, yang dia pikirkan adalah penilaian orang lain terhadap dirinya. Dia membuka rantang itu, menuangkan isinya ke mangkuk keramik yang entah dapat dari mana. Ayo, Mas suapi, katanya sambil menyodorkan sendok. Aku ingin menolak. Tapi menolak Prasetya saat dia sedang dalam mode suami teladan adalah cari mati. Jadi aku membuka mulut, menerima suapan demi suapan bubur yang rasanya mendadak jadi sepahit obat. Di sela-sela menyuapi, dia sibuk mengelap sudut bibirku dengan tisu. Gayanya persis seperti bapak-bapak yang sedang merawat anak balita di taman kanak-kanak. Kalau ada perawat yang masuk sekarang, pasti mereka akan meleleh melihat betapa romantisnya Pak Prasetya ini. Padahal aslinya, dia menekan sendok itu ke gigiku cukup keras sampai gusiku ngilu. Nanti siang ada kolega Mas yang mau jenguk. Kamu harus pasang wajah segar ya, bisiknya di sela suapan. Aku hampir tersedak. Loh, Mas, katanya Mas mau aku istirahat total? Kok malah terima tamu? Protesku pelan. Prasetya melotot sebentar, tapi cepat-cepat tersenyum lagi. Ya tidak enak kalau ditolak. Sayang, dia itu pejabat penting. Nanti kamu senyum saja. Jangan banyak bicara. Biar Mas yang jelaskan kondisi kamu. Kamu cukup angguk-angguk saja kayak boneka dashboard mobil. Aku menelan ludah kasar. Jadi aku sakit pun masih harus jadi pajangan demi melancarkan bisnisnya. Luar biasa memang dedikasi Bapak Prasetya ini terhadap citra diri. Penyiksaan sarapan itu untungnya berakhir saat pintu diketuk dan Dr. Rizal masuk diikuti 2 orang perawat. Wajah Prasetya langsung berubah tegang, seperti murid nakal yang melihat kepala sekolah masuk kelas. Dr. Rizal tersenyum ramah pada kami berdua, tapi matanya mengirimkan kode rahasia padaku. Selamat pagi. Bagaimana tidurnya, Bu Kirana? Tanyanya basa-basi. Sebelum aku sempat menjawab, dia langsung beralih ke Prasetya. Pak, sesuai rencana semalam, pagi ini kita akan lakukan pemindaian kepala lengkap untuk Ibu. Alatnya ada di lantai bawah, di ruang radiologi khusus. Prasetya langsung berdiri, siap mengawal. Saya ikut, Dok. Maaf, Pak, tidak bisa. Potong Dr. Rizal cepat dan tegas. Area radiologi adalah area steril radiasi tinggi. Pendamping dilarang masuk sampai ke ruang persiapan, kecuali petugas medis yang memakai baju pelindung khusus. Bapak bisa menunggu di sini atau di ruang tunggu tamu di lobi. Prosesnya mungkin agak lama, sekitar 1-2 jam, karena kita harus antre dan persiapan obat kontras. Alasan itu terdengar sangat ilmiah dan menakutkan bagi orang awam. Kata, radiasi tinggi, sukses membuat nyali Prasetya ciut. Dia kan paling takut kena penyakit atau bahaya yang bisa merusak tubuh berharganya itu. Oh, begitu ya? Bahaya ya buat orang sehat? Tanya Prasetya ragu-ragu. Sangat berisiko, Pak. Bisa mempengaruhi kesuburan dan kesehatan sel darah kalau terpapar tanpa pelindung. Jawab Dr. Rizal dengan wajah lempeng tanpa dosa. Aku yakin dia sedang menahan tawa dalam hati melihat wajah Prasetya yang makin pias. Ya sudah, saya tunggu di sini saja kalau begitu. Dok, titip istri saya ya. Awas kalau lecet sedikit. Ancam Prasetya, yang terdengar konyol karena aku sudah lecet banyak gara-gara dia. Perjalanan menuju ruang radiologi rasanya seperti perjalanan wisata paling menyenangkan tahun ini. Tanpa Prasetya yang menempel seperti lintah, aku bisa bernapas lega. Dr. Rizal berjalan di samping berangkar dorongku. Wajahnya tetap profesional sampai kami benar-benar masuk ke dalam lift khusus pasien dan pintunya tertutup rapat. Begitu kami berdua saja di dalam lift, perawatnya ada di lift sebelah membawa alat. Bahu Dr. Rizal turun, terlihat lebih santai. Akting Bapak Prasetya boleh juga, komentarnya sambil geleng-geleng kepala. Tadi dia sempat tanya ke perawat jaga, apakah bubur yang dia bawa boleh dimakan pasien atau tidak. Padahal dia sudah menyuapi ibu setengah mangkuk. Pencitraannya benar-benar totalitas. Kami sampai di ruang persiapan radiologi, sebuah ruangan kecil yang dingin dan penuh dengan layar komputer. Dr. Rizal tidak membawaku ke mesin pemindai besar yang berisik itu. Dia malah memarkir brankarku di sudut ruangan yang tertutup tirai tebal, lalu menarik kursi dan duduk di hadapanku. Wajahnya berubah serius lagi. Dia membuka map tebal yang sedari tadi dia bawa.
Bu Kirana, kita punya waktu sekitar 45 menit sebelum saya harus bawa ibu kembali ke atas. Saya mau tunjukkan sesuatu. Dia mengeluarkan beberapa lembar foto röntgen. Bukan foto kepalaku yang baru diambil, tapi sepertinya foto lama atau foto orang lain. Ini adalah hasil röntgen ibu yang saya ambil diam-diam saat ibu baru masuk UGD kemarin, katanya pelan. Dia menunjuk ke bagian tulang rusuk di foto itu. Lihat garis tipis ini? Ini adalah bekas retakan tulang rusuk yang sudah menyambung kembali. Usianya sekitar 1 atau 2 tahun. Jantungku berdesir. Dia benar. 2 tahun lalu, Prasetya pernah menendangku sampai aku susah bernapas selama seminggu. Waktu itu aku tidak ke dokter. Cuma minum obat pereda nyeri warung dan mengompresnya sendiri sambil menangis di kamar mandi. Dan ini, tunjuknya lagi ke bagian lengan. Ada retakan halus di tulang hasta. Ini bukti medis. Bu, tubuh ibu adalah peta penyiksaan yang berjalan. Ini bukan akibat jatuh terpeleset kemarin sore. Air mataku menetes lagi melihat bukti hitam putih penderitaanku sendiri. Rasanya ngeri melihat betapa rusaknya tubuhku di bagian dalam. Padahal dari luar aku selalu berusaha tampil sempurna demi menutupi aib suami. Dokter, kalau dokter punya bukti ini, kenapa kita tidak langsung lapor polisi saja sekarang? Tanyaku penuh harap. Rasanya ingin sekali menyudahi semua ini detik ini juga. Dokter Rizal menggeleng pelan. Matanya menyiratkan penyesalan yang mendalam. Belum cukup kuat, Bu. Pengacara Prasetya itu licin seperti belut yang dicelup oli. Dia bisa saja bilang ibu punya penyakit tulang rapuh. Atau ibu ceroboh dan sering jatuh sendiri di rumah. Tanpa saksi mata atau rekaman kejadian. Dia bisa memutarbalikkan fakta dan menuntut balik kita dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dan kalau itu terjadi, ibu akan dikembalikan ke rumah itu, dan nasib ibu akan berakhir sama seperti adik saya, Ratna. Nama Ratna disebut lagi, membuat suasana ruangan yang dingin makin terasa beku. Ratna dulu juga punya luka-luka seperti ini, cerita Dokter Rizal. Pandangannya menerawang. Dia sering mengeluh sakit punggung, sakit tangan, tapi selalu bilang, cuma kebentur meja, atau jatuh dari tangga. Saya bodoh waktu itu karena percaya saja. Saya pikir dia cuma kiku. Sampai akhirnya, seminggu sebelum dia meninggal, dia menelepon saya tengah malam. Dia bilang dia takut. Dia bilang Prasetya mulai aneh, dan sering bicara sendiri tentang membersihkan noda. Dokter Rizal mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya merendah menjadi bisikan konspirasi. Ratna bilang dia menyimpan polis asuransi di dalam rumah itu. Bukan asuransi uang, tapi sesuatu yang bisa menjamin Prasetya tidak berani macam-macam kalau sampai ketahuan. Tapi sayangnya, Ratna meninggal sebelum sempat memberitahu saya apa benda itu dan di mana dia menyimpannya. Prasetya mengklaim Ratna terpeleset di kamar mandi, kepalanya terbentur wastafel, dan pendarahan hebat. Selesai. Kasus ditutup. Tangan Dokter Rizal mengepal erat di atas lututnya sampai buku-buku jarinya memutih. Jadi maksud dokter benda itu masih ada di rumah saya? Tanyaku, mataku membulat. Kemungkinan besar, iya. Jawab Dokter Rizal mantap. Prasetya itu tipe orang yang paranoid tapi ceroboh. Kalau dia sudah menemukan benda itu, dia pasti sudah memusnahkannya dan hidup tenang. Tapi lihat dia sekarang. Dia ketakutan setiap kali melihat saya. Dia gelisah. Dia selalu mengawasi ibu dengan ketat. Itu artinya dia juga belum menemukan benda itu. Atau dia takut ibu yang menemukannya. Tugas baru ini terasa jauh lebih berat daripada sekadar pura-pura sakit. Aku harus menjadi detektif di sarang penjahat. Apa yang harus saya cari, Dok? Rumah itu besar sekali. Tanyaku putus asa. Dokter Rizal berpikir sejenak. Ratna itu suka sekali menulis. Dia menulis buku harian, menulis surat, menulis apa saja. Dan dia punya kebiasaan aneh. Dia suka menyembunyikan barang berharga di tempat yang paling sering dilihat orang tapi tidak diperhatikan. Tempat yang terang tapi gelap. Terang tapi gelap? Ulangku bingung. Teka-teki macam apa ini? Saya juga tidak paham betul maksudnya. Bu, itu kalimat terakhir dia di telepon. Kak, kalau aku pergi, cari di tempat yang paling terang tapi paling gelap bagi Mas Prasetya.
Dokter Rizal menatap jam tangannya. Waktu kita habis. Kita harus kembali ke atas sebelum Prasetya curiga. Ingat, Bu Kirana, misi utama ibu nanti saat pulang adalah mencari peninggalan Ratna itu. Itu satu-satunya kunci untuk menyeret Prasetya ke penjara seumur hidup. Perjalanan kembali ke kamar rawat inap terasa sangat berbeda. Tadi aku turun sebagai korban yang ketakutan. Sekarang aku naik sebagai pemegang misi rahasia. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Saat pintu lift terbuka di lantai 5, aku melihat Prasetya sedang berdiri di depan pintu kamar rawat, mengetuk-ngetukkan kakinya dengan tidak sabar ke lantai. Wajahnya masam. Begitu melihat kami, dia langsung menyambar. Lama sekali, katanya cuma sejam? Ini sudah hampir 2 jam. Kalian ngapain saja di bawah? Antreannya panjang. Pak, ada pasien darurat kecelakaan tadi. Jawab Dokter Rizal tenang tanpa kedip. Prasetya mendengus kasar, lalu menatapku dengan curiga. Tatapannya menelusuri wajahku seolah mencari tanda-tanda pengkhianatan. Kamu tidak bicara macam-macam kan di bawah? Bisiknya tajam saat perawat memindahkan aku kembali ke kasur. Aku menggeleng lemah, memasang wajah polos dan bodoh. Ngomong apa sih, Mas? Aku tidur terus tadi. Pesing. Jo. Prasetya menatapku lama, lalu akhirnya menghela napas lega. Dia tidak tahu, di balik wajah istri bodoh ini, ada otak yang sedang menyusun rencana untuk menghancurkan hidup sempurnanya. Perang dingin di antara kami baru saja naik level. Matahari sore belum juga tenggelam. Tapi suasana di kamar rawat inap ini sudah terasa suram seperti langit mendung mau hujan badai. Sesuai janji, atau lebih tepatnya ancaman, Prasetya tadi pagi, tamu kehormatannya benar-benar datang. Namanya Pak Broto, seorang rekan bisnis yang perutnya buncit dan tawanya menggelegar sampai bikin kaca jendela bergetar. Dia datang membawa keranjang buah yang besarnya tidak masuk akal. Isinya buah-buahan impor yang harganya mungkin setara gaji bulanan buruh pabrik. Prasetya menyambutnya dengan gaya yang sangat menjijikan untuk dilihat. Dia membungkuk hormat, menjabat tangan dengan erat, dan memasang wajah paling ramah sedunia. Topeng suami teladan dan pengusaha sukses itu melekat sempurna di wajahnya, tanpa celah sedikit pun. Wah, Bu Kirana, semoga lekas sembuh ya. Saya kaget dengar kabar ibu jatuh. Untung punya suami sigap seperti Pak Prasetya ini, ujar Pak Broto dengan polosnya. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Senyum palsu yang rasanya kaku sekali di pipi. Rasanya ingin muntah mendengar pujian itu. Kalau saja Pak Broto tahu bahwa, suami sigap, ini adalah penyebab aku ada di sini, mungkin dia akan tersedak biji anggur. Prasetya langsung menimpali dengan nada merendah yang dibuat-buat. Ah, biasa saja Pak. Namanya juga istri tercinta. Lecet sedikit saja saya tidak tega lihatnya. Makanya saya minta kamar terbaik, biar istri saya istirahatnya tenang. Tidak apa-apa keluar uang banyak, asal istri sehat. Kalimat itu diucapkan sambil mengelus kepalaku lembut. Tangan yang sama yang kemarin menyeretku di lantai. Benar-benar aktor watak kelas kakap. Sepeninggal Pak Broto, senyum di wajah Prasetya lenyap lebih cepat daripada uang di dompet saat tanggal tua. Dia langsung duduk di sofa, melonggarkan dasinya dengan kasar, dan menghembuskan napas panjang seolah baru saja selesai mengangkat beban berat. Basa-basi itu melelahkan, gerutunya pelan. Dia menatapku tajam. Kamu tadi bagus. Tidak banyak omong. Istri pejabat itu memang harus begitu, anggun dan penurut. Jangan bikin malu suami. Aku cuma diam, memandang langit-langit kamar. Dalam hati aku mencatat, satu lagi alasan kenapa aku harus memenjarakan orang ini. Dia menganggap istrinya cuma properti pendukung karirnya, sama seperti vas bunga atau lukisan dinding. Tiba-tiba, Prasetya berdiri tegak dan berjalan mondar-mandir di dalam kamar, gelisah seperti cacing kepanasan. Saya tidak suka tempat ini, katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Udaranya tidak enak. Perawatnya terlalu sering masuk. Dokternya juga dokter itu matanya aneh. Dia berhenti berjalan dan menatapku. Firasatku langsung tidak enak. Insting bertahan hidupku menyala merah. Prasetya yang sedang paranoid adalah Prasetya yang paling berbahaya. Dia merasa terancam, dan saat dia merasa terancam,
dia akan mengambil kendali dengan cara paksa. Kita pulang besok pagi. Putusnya sepihak. Jantungku rasanya mau copot. Tapi Mas, Dokter Rizal bilang aku harus dirawat 3 hari. Kepalaku masih pusing kalau bangun. Bantahku, mencoba terdengar lemah dan memelas. Rencana Dokter Rizal akan berantakan kalau aku pulang besok. Aku butuh waktu lebih lama di sini untuk menyusun strategi, atau setidaknya untuk menikmati hidup tanpa rasa takut barang sejenak. Persetan dengan dokter itu, desis Prasetya. Dia itu sok tahu. Saya lihat cara dia menatap saya. Dia itu tidak sopan. Saya tidak mau kamu dirawat sama orang yang punya sentimen pribadi. Besok pagi saya urus administrasinya. Kita pulang. Titik. Malam harinya, saat Dokter Rizal datang untuk pemeriksaan rutin, ketegangan di ruangan itu memuncak sampai ke ubun-ubun. Prasetya berdiri berkacak pinggang di samping ranjangku, membusungkan dadanya seolah menantang duel. Dokter, siapkan surat kepulangan istri saya besok pagi. Saya mau bawa dia rawat jalan di rumah saja, kata Prasetya tanpa basa-basi. Dokter Rizal yang sedang memeriksa infusku berhenti bergerak sejenak. Dia menegakkan badan, menatap Prasetya dengan tenang tapi matanya menyiratkan kekecewaan. Pak Prasetya, seperti yang saya bilang tadi pagi, kondisi Bu Kirana belum stabil. Gegar otak itu bukan main-main. Kalau terjadi pembengkakan di rumah bagaimana? Bapak punya alat pemindai di kamar tidur. Perdebatan dua lelaki ini lebih sengit daripada debat calon presiden di televisi. Saya bisa sewa perawat dan dokter panggilan, bentak Prasetya. Suaranya mulai meninggi. Saya punya uang. Saya bisa beli alat medis kalau perlu. Pokoknya saya tidak nyaman istri saya lama-lama di sini. Rumah sakit ini pelayanannya lambat. Tidak sesuai standar saya. Alasan klasik orang kaya yang kehabisan argumen, menyalahkan pelayanan. Dokter Rizal menghela napas panjang. Dia tahu dia kalah posisi. Secara hukum, Prasetya adalah wali sah dan suamiku. Kalau dia memaksa pulang paksa dengan tanda tangan surat penolakan medis, pihak rumah sakit tidak bisa menahan kami seperti tahanan. Baik, kalau itu keputusan Bapak, kata Dokter Rizal akhirnya. Suaranya terdengar berat. Tapi Bapak harus tanda tangan surat pernyataan bahwa segala risiko ditanggung sendiri. Dan satu lagi, Pak, obat-obatan ini harus diminum tepat waktu. Kalau Bu Kirana sampai pingsan lagi, jangan salahkan kami. Prasetya tersenyum menang. Senyum licik yang membuatku ingin melempar bantal ke wajahnya. Siapkan saja kertasnya. Saya tanda tangan sekarang pun bisa. Setelah Prasetya keluar sebentar untuk memanggil perawat administrasi, Dokter Rizal mendekatiku dengan cepat. Waktu kami tinggal hitungan detik. Maafkan saya, Bu Kirana. Saya tidak bisa menahan dia lebih lama lagi. Bisik Dokter Rizal cepat. Wajahnya tampak bersalah. Dia terlalu curiga. Kalau saya paksa ibu tetap di sini, dia malah akan semakin waspada dan mungkin memindahkan ibu ke rumah sakit lain yang dokternya bisa dia bayar. Aku mengangguk pasrah. Air mata mulai menggenang di sudut mata. Benteng pertahananku runtuh. Besok aku harus kembali ke kandang singa, sendirian, tanpa tameng jas putih ini. Tidak apa-apa, Dok. Mungkin memang ini jalannya. Saya harus masuk ke sana untuk mencari bukti itu, kan? Dokter Rizal merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil, sangat kecil, seukuran korek api kayu. Itu adalah kartu memori telepon genggam. Dengarkan saya baik-baik. Di rumah ibu, pasti ada telepon genggam bekas atau tablet yang tidak terpakai, kan? Masukkan kartu ini ke sana kalau ibu sudah menemukan buktinya. Di dalamnya ada aplikasi pelacak dan perekam otomatis yang langsung terhubung ke sistem komputer saya. Begitu ibu aktifkan, saya akan tahu posisi ibu dan apa yang terjadi di sana. Dia menyelipkan benda mungil itu ke dalam genggaman tanganku. Sembunyikan di tempat yang paling aman. Di balik lipatan baju dalam,
Atau di mana saja yang Prasetya tidak akan sentuh. Dan ingat teka-teki Ratna, tambahnya sambil menatap mataku lekat-lekat. Tempat yang paling terang tapi paling gelap. Cari tempat itu, Bu. Prasetya itu orangnya rapi dan gila kontrol. Dia tidak akan mengubur barang bukti di tanah atau membuangnya ke sungai. Dia terlalu takut barang itu ditemukan orang lain secara tidak sengaja. Dia pasti menyimpannya di dekatnya, di tempat yang dia bisa awasi setiap hari, tapi orang lain tidak akan curiga. Suara langkah kaki Prasetya terdengar mendekat dari lorong. Dr. Rizal langsung mundur, kembali ke posisi profesionalnya. Istirahat yang cukup malam ini, Bu. Besok perjalanan pulang akan melelahkan. Malam itu, aku tidak tidur sedetik pun. Aku menggenggam kartu memori kecil itu erat-erat sampai telapak tanganku berkeringat. Benda sekecil kuku jari ini adalah satu-satunya jembatan antara aku dan keadilan. Besok pagi, aku akan kembali menjadi tawanan di rumahku sendiri. Kembali melihat wajah-wajah penjaga yang dingin, kembali merasakan lantai marmer yang dingin, dan kembali melayani monster bernama Prasetya. Tapi kali ini ada yang beda. Aku bukan pulang untuk menyerah. Aku pulang sebagai mata-mata. Aku pulang untuk menggali kuburan bagi karir dan kebebasan suamiku sendiri. Aku menatap langit-langit kamar rumah sakit yang putih bersih. Tempat paling terang tapi paling gelap. Gumamku berulang-ulang seperti mantra. Apa maksudnya? Apakah itu lampu taman? Atau ruang kerja yang lampunya selalu menyala? Tidak. Itu terlalu sederhana. Ratna pasti menyembunyikannya di tempat yang berhubungan dengan kematiannya. Atau tempat yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Pikiranku melayang ke setiap sudut rumah gedong itu, mencoba mencari celah. Besok, permainan peta umpet yang mematikan ini akan dimulai. Dan kali ini, aku yang akan jadi penjaganya. Aku yang akan mencari, sampai ketemu. Perjalanan pulang dari rumah sakit rasanya lebih mirip iring-iringan jenazah menuju pemakaman daripada perjalanan pulang ke rumah yang nyaman. Di dalam mobil mewah yang kedap suara ini, keheningan terasa begitu padat sampai-sampai aku bisa mendengar suara napas Prasetya yang teratur. Dia menyetir dengan satu tangan, santai sekali, seolah dia baru saja menjemput paket belanjaan online dan bukan istrinya yang sakit. Sesekali dia bersenandung mengikuti lagu jazz yang diputar pelan di radio, sementara aku duduk di sebelahnya sambil memeluk tas tangan erat-erat, seakan tas itu adalah pelampung di tengah lautan badai. Aku menatap jalanan yang macet lewat kaca jendela, melihat orang-orang di luar sana yang sibuk dengan urusan mereka, bebas tertawa, bebas makan bakso di pinggir jalan, bebas menjadi manusia. Rasanya aku ingin melompat keluar, berguling di aspal, lalu lari sekencang-kencangnya. Tapi tentu saja, dengan tulang rusuk yang nyeri dan pintu mobil yang dikunci otomatis, itu cuma angan-angan konyol. Gerbang besi rumah kami yang menjulang tinggi terbuka perlahan dengan bunyi derit mesin otomatis, menyambut kedatangan sang raja dan tawanan favoritnya. Rumah ini masih sama seperti saat kutinggalkan kemarin lusa. Megah, bercat putih bersih, dengan pilar-pilar besar yang sombong. Tapi hari ini, aura rumah ini terasa berbeda di mataku. Dulu aku melihatnya sebagai istana, sekarang aku melihatnya sebagai tempat kejadian perkara yang belum terungkap. Pak Maman dan Mbak Surti, asisten rumah tangga kami, sudah berdiri di teras menyambut. Wajah mereka menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata Prasetya. Kasihan mereka, bekerja di rumah ini pasti rasanya seperti bekerja menjinakkan bom waktu. Salah potong kabel sedikit saja bisa meledak. Bawa tas ibu ke kamar atas. Siapkan air hangat, tapi jangan terlalu panas. Dan ingat, jangan ada debu setitik pun di meja rias. Perintah Prasetya begitu turun dari mobil. Dia tidak memapahku kali ini. Mungkin dia pikir karena sudah sampai di wilayah kekuasaannya, dia tidak perlu lagi berakting jadi suami siaga. Aku berjalan pelan di belakangnya. Langkahku tertatih-tatih. Kali ini bukan akting. Badanku memang rasanya remuk setelah perjalanan jauh. Kami naik ke lantai 2, menuju kamar utama yang menjadi pusat segala mimpi buruk ini. Begitu pintu kamar ditutup, bunyi, klik, kunci yang diputar Prasetya terdengar seperti vonis hakim yang mengetuk palu. Kamu istirahat di sini. Jangan keluar kamar kalau tidak perlu. Makanan nanti diantar Surti sampai depan pintu. Katanya datar. Dia lalu mengulurkan tangan kanannya,
Telapaknya terbuka. Sini ponselmu. Aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Jadi aku menyerahkan ponselku dengan wajah pasrah yang sudah kulatih di depan cermin toilet rumah sakit. Buat apa, Mas? Aku mau kabari ibu di kampung kalau aku sudah pulang. Tanyaku memelas. Padahal aku tahu jawabannya. Prasetya tersenyum miring. Senyum yang meremehkan kecerdasan lawan bicaranya. Radiasi ponsel tidak bagus buat pemulihan otak kamu. Lagi pula, kamu perlu ketenangan. Tidak usah baca gosip atau berita aneh-aneh. Nanti kalau ibumu telepon, Mas yang angkat. Dia memasukkan ponselku ke saku celananya, lalu berjalan menuju pintu keluar. Sebelum keluar, dia berbalik sebentar. Mas, ada rapat daring, online, di ruang kerja bawah. Kalau butuh apa-apa, tekan bel intercom di samping kasur. Jangan teriak-teriak. Tidak sopan. Begitu Prasetya pergi, aku langsung menghembuskan napas panjang sampai paru-paruku terasa kosong. Lututku lemas. Aku merosot duduk di tepi ranjang besar yang spraynya terlalu licin itu. Aku meraba saku rahasia yang kujahit asal-asalan di balik baju dalamku. Kartu memori kecil pemberian Dr. Rizal masih ada di sana, hangat menempel di kulit. Aman. Sekarang tantangan terbesarnya dimulai. Aku menatap sekeliling kamar yang luas ini. Lemari besar, meja rias, rak buku, dan tentu saja, pintu menuju kamar mandi, keramat, itu. Di mana Ratna menyembunyikan buktinya? Tempat paling terang tapi paling gelap. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku seperti lagu iklan yang menyebalkan. Aku mencoba berpikir seperti Prasetya. Mencoba menyelami otak narsistiknya yang gila hormat itu. Prasetya suka sekali dengan cahaya. Rumah ini lampunya terang benderang di mana-mana karena dia benci kegelapan. Dia benci sudut-sudut yang tidak terlihat. Tempat paling terang. Gumamku sambil berjalan tertatih mengelilingi kamar. Aku melihat lampu gantung kristal di tengah ruangan. Terang? Iya. Tapi apa Ratna bisa memanjat ke sana tanpa ketahuan? Rasanya mustahil. Aku beralih ke lampu baca di samping tempat tidur. Terlalu mudah ditemukan. Pandanganku kemudian jatuh pada meja rias besar di sudut ruangan, tempat Prasetya biasa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mematut diri, memastikan tidak ada uban yang tumbuh atau kerutan yang muncul. Meja rias itu punya cermin yang dikelilingi lampu-lampu bulat yang sangat terang, persis seperti meja rias artis di ruang ganti. Itu adalah tempat paling silau di kamar ini. Kalau dinyalakan, cahayanya bisa bikin buta sesaat. Prasetya cinta mati sama cermin itu. Dia selalu berdiri di sana, mengagumi bayangannya sendiri. Dan disitulah ironinya. Orang narsistik seperti Prasetya hanya melihat apa yang ada di permukaan cermin, dirinya sendiri. Dia tidak pernah peduli dengan apa yang ada di balik cermin itu, atau apa yang menopang cermin itu. Baginya, dunia hanya sejauh pantulan wajahnya. Mungkinkah itu maksud Ratna? Tempat paling terang karena lampunya, tapi paling gelap karena Prasetya tidak pernah melihat ke balik kilaunya sendiri? Dengan jantung berdebar kencang, aku mendekati meja rias itu. Aku menyalakan lampunya. Klik. Cahaya putih terang langsung menyembur, menyinari wajahku yang pucat dan penuh kantung mata. Aku meraba bingkai cermin yang terbuat dari kayu jati tebal itu. Kokoh sekali. Tidak ada celah. Tidak ada laci rahasia yang terlihat. Aku mulai putus asa. Apa aku salah tebak? Apa maksudnya lampu taman? Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu yang ganjil. Di antara deretan lampu-lampu bohlam yang mengelilingi cermin, ada satu bohlam di sudut kanan bawah yang posisinya sedikit miring, tidak tegak lurus seperti yang lain. Sangat samar. Kalau tidak diperhatikan dengan teliti pasti terlewat. Aku menoleh ke arah pintu kamar, memastikan kunci masih terpasang rapat. Lalu kembali fokus ke bohlam miring itu. Tanganku gemetar saat menyentuh bohlam tersebut. Panas. Tentu saja panas. Ini lampu pijar. Aku mengambil tisu dari kotak di meja untuk melapisi tanganku. Lalu mencoba memutar bohlam itu perlahan. Putar ke kiri. Krek. Bunyinya kasar. Seperti ada pasir di ulirnya. Bohlam itu terlepas dari dudukannya. Dan di sana, di dalam rongga fitting lampu yang kosong dan gelap itu, aku melihat sesuatu. Bukan kabel listrik biasa. Ada sesuatu yang menyembul sedikit,
berwarna hitam, terjepit di antara keramik dudukan lampu dan kayu bingkai cermin. "Ketemu kau," bisikku pelan. Suaraku bergetar antara takut dan girang. Aku menggunakan jepit rambut untuk mengait benda itu keluar. Susah sekali. Keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Kalau Prasetya tiba-tiba masuk sekarang dan melihatku sedang mengorek-ngorek meja rias kesayangannya, tamatlah riwayatku. Aku menahan napas. Tanganku berusaha stabil meski jantungku rasanya mau melompat keluar lewat tenggorokan. Sedikit lagi dapat. Sebuah benda kecil jatuh ke telapak tanganku yang terlapisi tisu. Itu adalah kartu memori micro SD, jadul. Jenis yang biasa dipakai di ponsel 10 tahun lalu. Masih terbungkus rapi dalam plastik klip obat yang sangat kecil untuk melindunginya dari panas lampu. Aku menatap benda kecil di tanganku itu dengan perasaan campur aduk. Inikah nyawa Ratna? Inikah suara terakhirnya? Inikah kunci yang akan membuka pintu penjara untuk suamiku? Ratna benar-benar jenius. Dia menyembunyikan bukti kejahatan Prasetya tepat di depan wajah Prasetya setiap hari. Setiap pagi saat Prasetya bercermin, merapikan dasi, dan tersenyum bangga pada dirinya sendiri, dia tidak sadar bahwa bukti kebusukannya sedang menatap balik dari balik cahaya lampu yang menyinarinya. Tempat paling terang, sekaligus tempat paling gelap bagi si buta hati. Suara langkah kaki berat terdengar menaiki tangga di luar kamar. Panik langsung menyerangku. Itu pasti langkah Prasetya. Cepat-cepat aku memasukkan kembali bohlam lampu itu ke tempatnya. Memutarnya asal sampai menyala lagi. Kartu memori temuan itu kugenggam erat. Lalu kumasukkan ke dalam saku celana piyamaku. Aku berlari kecil, secepat yang diizinkan pinggulku yang sakit, menuju tempat tidur, melompat naik, dan menarik selimut sampai dada. Aku memejamkan mata. Mengatur napas yang memburu hebat. Ceklek. Suara kunci pintu dibuka. Prasetya masuk. "Kamu kenapa, Kirana?" Tanyanya curiga dari ambang pintu. Aku membuka mata pelan, berusaha memasang wajah orang yang baru bangun tidur. Mas, tidak apa-apa. Cuma mimpi buruk tadi, kaget." Jawabku dengan suara serak yang tidak dibuat-buat. Prasetya menatapku tajam. Matanya menyapu seisi ruangan. Lalu berhenti di meja rias. "Lampunya kenapa nyala? Siapa yang nyalain?" Tanyanya dingin. "Memes." Aku lupa mematikan lampu meja rias yang silau itu. Otakku bekerja kilat mencari alasan. Tadi aku mau ngaca sebentar. "Mas, mau lihat memar di muka aku." Tapi terus pusing, jadi langsung tidur lagi lupa matiin. Jawabku, berdoa semoga alasan itu masuk akal. Prasetya berjalan mendekati meja rias. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat dia berdiri tepat di depan bohlam yang tadi kulepas. Dia menatap cermin, mematut dirinya sebentar. Lalu tangannya terulur mematikan saklar lampu. Klik. Ruangan jadi agak redup kembali. Lain kali dimatikan. Boros listrik. Gerutunya sambil berjalan keluar lagi. "Saya mau ambil minum dulu." Aku menghembuskan napas lega sampai lemas. Hampir saja. Benar-benar hampir saja. Sekarang aku punya 2 kartu memori. Satu dari Dr. Rizal untuk merekam, dan satu dari Ratna yang berisi masa lalu. Dan malam ini, aku harus mencari cara untuk menggabungkan keduanya menjadi senjata pemusnah massal bagi karir Prasetya. Malam di rumah mewah ini rasanya panjang sekali. Seolah-olah jam dinding sedang mogok kerja karena bosan melihat drama rumah tangga kami. Pukul 2 pagi. Suasana sunyi senyap. Di sampingku, Prasetya tidur telentang dengan mulut sedikit terbuka, mendengkur halus namun nadanya menyebalkan. Suara dengkurannya itu, yang dulu sering bikin aku susah tidur dan ingin menyumbat hidungnya pakai kaos kaki, sekarang terdengar seperti musik pengiring misi rahasia. Dengkurannya adalah tanda bahwa CCTV hidup di rumah ini sedang mati sementara. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Atau aku akan menyesal seumur hidup sampai jadi hantu penasaran. Dengan gerakan super pelan, lebih lambat dari siput yang sedang sakit pinggang, aku menyibakkan selimut tebal itu. Setiap pergerakan kasur yang berdecit sekecil apapun membuat jantungku rasanya mau melompat keluar lewat tenggorokan. Aku melirik Prasetya. Dia bergerak sedikit, menggumamkan sesuatu soal saham atau uang, lalu kembali diam. Aman. Aku turun dari tempat tidur.
Kakiku menyentuh karpet tebal yang meredam suara langkah. Aku tidak berani menyalakan lampu. Berbekal cahaya bulan yang remang-remang dari balik gorden, aku meraba-raba menuju laci meja samping tempat tidur. Di sana, tersimpan komputer tablet tua yang sudah lama tidak dipakai karena Prasetya bilang layarnya kurang jernih. Benda rongsokan di matanya. Tapi harta karun bagiku malam ini. Aku membawa benda pipi itu ke dalam kamar mandi. Satu-satunya tempat di rumah ini yang punya kunci dari dalam. Aku duduk di atas tutup kloset. Tanganku gemetar hebat saat mencoba menyalakan layar. Baterainya tinggal sedikit. Warnanya sudah merah kritis. Persis seperti nyawaku saat ini. Cukup untuk satu kali aksi nekat. Aku merogoh saku piyamaku, mengeluarkan dua benda kecil yang selama ini kujaga melebihi berlian. Kartu memori dari Dr. Rizal dan kartu memori temuan dari meja rias Ratna. Dengan jari yang licin karena keringat dingin, aku memasukkan kartu memori temuan Ratna terlebih dahulu ke lubang samping perangkat itu. Layar berkedip sebentar, lalu memunculkan sebuah folder dengan nama yang bikin merinding. Jangan dibuka. Nama foldernya klasik sekali. Khas orang panik yang bingung mau kasih nama apa. Aku menekan folder itu. Isinya hanya satu berkas suara. Tanggalnya 5 tahun yang lalu. Tanggal yang sama dengan hari kematian Ratna. Tanganku berkeringat dingin saat menekan tombol putar. Suara gemerisik terdengar lebih dulu, lalu suara bentakan Prasetya yang menggelegar memenuhi ruangan kecil ini, meskipun suaranya sudah kucilkan serendah mungkin. Kamu pikir kamu bisa sembunyikan uang itu dari saya? Saya tahu kamu kirim ke adik kamu si dokter miskin itu. Lalu suara Ratna yang terisak menjawab, itu uang warisan orang tuaku. Mas, bukan uang kamu. Perdebatan itu makin panas. Ada suara barang pecah. Suara tamparan. Lalu hening sejenak. Diikuti suara benturan yang sangat keras seperti benda berat jatuh ke lantai. Lalu suara napas tersengal-sengal dari Prasetya. Ratna? Bangun. Selen. Jangan mati dulu. Ah, sudahlah. Bilang saja terpeleset. Rekaman berakhir. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak tangis yang mau meledak. Gila. Benar-benar gila. Dia membunuh istrinya sendiri karena uang warisan. Lalu dengan entengnya menyusun alasan di detik yang sama saat istrinya meregang nyawa. Aku segera mencabut kartu memori Ratna dan menggantinya dengan kartu memori pelacak dari Dr. Rizal. Aplikasi pelacak itu langsung aktif begitu kartu masuk. Layar menunjukkan peta lokasi rumah ini dengan titik merah berkedip. Aku melihat ada pilihan, kirim data. Tanpa pikir panjang, aku menyalin rekaman suara Ratna tadi ke dalam memori perangkat, lalu mencoba mengirimkannya ke sistem milik Dr. Rizal. Sinyal internet rumah ini untungnya kencang. Satu-satunya hal positif dari fasilitas mewah Prasetya. Bilah pengiriman data bergerak lambat. 10%, 30%. Ayo cepat. Jangan lemot di saat genting begini. Tiba-tiba, gagang pintu kamar mandi diputar dari luar. Ceklek, ceklek, terkunci. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Kirana, kamu di dalam? Suara Prasetya terdengar serak khas bangun tidur, tapi nadanya penuh curiga. Iya, Mas. Perutku mulas. Jawabku tergagap. Berusaha terdengar senatural mungkin sambil memegang perangkat itu dengan tangan gemetar. Bilah data baru 50%. Lama amat? Buka pintunya. Saya mau buang air kecil. Perintah Prasetya. Nadanya mulai tidak sabar. Mems. Aku panik setengah mati. Kalau aku buka sekarang, dia bakal lihat aku pegang benda ini. Kalau tidak dibuka, dia bakal mendobrak karena dia paling benci menunggu. Sebentar. Mas. Masih belum tuntas nih. Seruku. Mataku terpaku pada layar. 70%. 80%. Kirana, buka pintunya sekarang atau saya dobrak. Bentak Prasetya sambil menggedor pintu. Kesabaran orang narsistik itu memang setipis tisu toilet basah. 90%. 100%. Data terkirim. Tulisan hijau itu muncul di layar. Sukses. Dr. Rizal sudah punya rekamannya. Aku buru-buru mematikan layar, menyembunyikan kedua kartu memori itu kembali ke saku celana, dan menyelipkan perangkat tablet itu ke dalam tumpukan handuk bersih di rak wastafel.
Aku menekan tombol siram kloset untuk efek suara, lalu membuka kunci pintu dengan tangan gemetar. Prasetya berdiri di sana, wajahnya masam, matanya menyipit curiga. Dia tidak langsung masuk untuk buang air. Dia malah menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah sedang memindai kode batang belanjaan. Kamu ngapain saja di dalam? Kok keringatan begitu? Tanyanya menyelidik. Kan aku bilang perutku mulas. Mas, masuk angin mungkin. Jawabku sambil memegangi perut. Akting sakit perut level Piala Citra. Prasetya mendengus, lalu mendorongku minggir. Dia masuk ke kamar mandi, tapi bukannya menuju kloset. Matanya malah menyapu sekeliling ruangan. Insting pemangsanya menyala. Dia merasa ada yang salah. Matanya menyapu rak sabun, wastafel, lalu berhenti di tumpukan handuk tempat aku menyembunyikan tablet tadi. Sial, ada ujung pelindung tablet yang sedikit menyembul keluar karena aku terburu-buru. Prasetya melangkah mendekati rak handuk itu. Napasku tercekat di tenggorokan. Rasanya seperti menelan batu kerikil. Dia menarik handuk itu kasar. Tablet tua itu jatuh ke lantai dengan bunyi brak yang nyaring. Prasetya menatap benda itu, lalu menatapku. Wajahnya berubah mengerikan. Bukan lagi wajah suami yang galak, tapi wajah pembunuh yang tertangkap basah. Dia memungut benda itu, menyalakannya. Layarnya masih menampilkan aplikasi pelacak Dr. Rizal yang belum sempat kututup sempurna karena panik. Peta lokasi rumah kami terpampang jelas. Apa ini? Desisnya pelan. Suaranya bergetar menahan amarah yang memuncak. Dia membanting tablet itu ke lantai marmer sampai layarnya hancur berkeping-keping. Kamu kerja sama dengan dokter itu ya? Tanyanya, suaranya naik tinggi. Dia melangkah maju, memojokkanku ke dinding kamar mandi yang dingin. Kamu kirim apa ke dia? Jawab. Teriaknya. Tangan kanannya melayang, mencengkeram leherku dengan kuat. Aku terbatuk. Oksigen di paru-paruku menipis seketika. Jawab. Kamu mau menghancurkan saya? Hah? Istri tidak tahu diri. Kamu mau mati kayak Ratna? Iya. Pengakuan itu keluar sendiri dari mulutnya. Di saat nyawaku di ujung tanduk, di saat cengkeramannya semakin kuat mencekik leherku, aku meronta. Kakiku menendang-nendang udara. Mataku menangkap sesuatu di rak kaca di belakang punggung Prasetya. Botol semprotan pengeras rambut aerosol milik Prasetya yang biasa dia pakai biar rambutnya kaku anti badai. Tangan kiriku meraba-raba ke belakang punggungnya. Dapat. Lepaskan aku. Cicitku lemah. Tidak akan. Kamu mati malam ini. Teriak Prasetya gila. Dengan sisa tenaga terakhir, aku mengarahkan lubang semprotan itu tepat ke mata Prasetya dan menekan tombolnya sekuat tenaga. Cairan kimia pedih itu menyemprot deras langsung ke bola matanya yang terbuka lebar. Prasetya menjerit kesakitan. Refleks tangannya melepaskan leherku untuk menutupi matanya yang perih terbakar. Ah! Mataku! Aku jatuh terduduk di lantai, terbatuk-batuk menghirup udara rakus. Prasetya mundur sempoyongan, menabrak pintu kaca pancuran mandi sampai retak. Dia buta sesaat. Aku teringat kelemahan fisiknya yang lain selain gengsi. Asma. Dia punya asma berat yang kumat kalau emosinya meledak atau kena debu kimia. Aku merangkak cepat keluar dari kamar mandi menuju meja laci tempat dia menyimpan obat-obatannya. Prasetya masih meraung-raung di kamar mandi, tapi suaranya mulai berubah menjadi suara napas yang berbunyi ngik-ngik. Aku mengambil obat semprot napas miliknya dari laci. Benda kecil penyelamat hidupnya ada di tanganku. Prasetya keluar dari kamar mandi dengan merangkak. Matanya merah bengkak. Napasnya memburu parah. Dia melihatku memegang obatnya. Dia mengulurkan tangan, menggapai-gapai putus asa. Oh, obat. Suaranya hilang timbul. Aku berdiri tegak menatapnya. Dulu aku pasti akan lari memberikannya sambil menangis khawatir. Tapi malam ini tidak. Aku menendang obat semprot itu jauh-jauh. Meluncur di lantai sampai masuk ke kolong lemari yang sempit dan gelap. Ambil sendiri, Mas, kataku dingin. Prasetya menatapku tak percaya. Lalu menatap kolong lemari itu dengan putus asa. Dia mencoba merangkak ke sana, tapi tenaganya habis. Dia jatuh tersungkur di karpet, memegangi dadanya, megap-megap seperti ikan di daratan. Di kejauhan,
Sayup-sayup aku mendengar suara yang paling indah di dunia. Sirene mobil polisi yang meraung-raung mendekat ke gerbang rumah kami. Sirene mobil polisi yang meraung-raung di depan gerbang rumah rasanya seperti lagu dangdut paling asyik yang pernah ku dengar seumur hidup. Bising, heboh, tapi bikin hati ingin joget kegirangan. Di depanku, Prasetya, si tuan besar yang biasanya lebih galak dari anjing penjaga, kini tergeletak tak berdaya di atas karpet bulu impor kesayangannya. Napasnya berbunyi mencicit seperti tikus kejepit pintu. Dadanya naik turun berusaha meraup oksigen yang sepertinya enggan masuk ke paru-paru kotornya. Wajahnya yang bengkak dan merah karena semprotan pengeras rambut tadi membuatnya terlihat seperti badut sirkus yang gagal melakukan atraksi. Aku berdiri di sana, menatapnya tanpa rasa iba sedikit pun. Dulu, melihat dia batuk sedikit saja aku sudah panik membuatkan jahe hangat. Sekarang, rasanya aku ingin mengambil camilan sambil menontonnya megap-megap. Pintu kamar didobrak dengan kasar, menampilkan beberapa polisi berseragam lengkap yang masuk dengan senjata teracung, siap menghadapi penjahat kelas kakap. Di belakang mereka, muncul sosok Dr. Rizal dengan jas putihnya yang berkibar-kibar. Gayanya persis pahlawan kesiangan yang baru datang saat musuh sudah kalah telak. "Jangan tembak. Dia sudah lumpuh," teriakku sambil mengangkat tangan, mencoba terlihat kooperatif biar tidak dikira komplotan penjahat. Para polisi langsung mengamankan ruangan, sementara Dr. Rizal dengan sigap, meski wajahnya terlihat sangat enggan, memeriksa kondisi Prasetya. Sungguh ironis nasib ini, seorang dokter yang adiknya dibunuh oleh orang ini, sekarang justru harus memberikan pertolongan pertama supaya si pembunuh tidak mati sebelum diadili. "Beri dia oksigen, jangan sampai mati. Penjara terlalu bagus kalau dia mati sekarang," kata Dr. Rizal dingin pada petugas medis yang menyusul masuk. Setelah napasnya agak teratur berkat bantuan medis darurat, Prasetya langsung diborgol. Melihat tangannya yang biasa dipakai menampar kini terbelenggu besi dingin, rasanya ada kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan kupon belanja manapun. Dia digotong keluar kamar, melewati meja rias tempat dia biasa mematut diri. Dia menatapku dengan sisa tenaga. Matanya memancarkan kebencian murni. "Kamu, istri durhaka." Desisnya lemah. Aku hanya tersenyum manis, senyum paling tulus yang pernah kuberikan padanya. "Bukan durhaka, Mas. Cuma mengembalikan apa yang Mas tanam. Anggap saja ini panen raya." Aku berjalan keluar dari kamar itu, melangkah melewati ambang pintu yang selama 5 tahun ini jadi batas penjaraku. Di lantai bawah, Pak Maman dan Mbak Surti berdiri mematung di dekat tangga dengan mulut menganga lebar. Mungkin kaget melihat majikan mereka yang terhormat digelandang polisi seperti maling ayam tertangkap warga. Aku sempatkan berhenti sejenak di depan mereka. "Mbak Surti, tolong sampaikan ke tukang sayur besok. Saya tidak jadi pesan brokoli," kataku santai. Mbak Surti cuma mengangguk kaku. Masih syok berat. Kasihan. Mungkin besok mereka harus cari kerjaan baru. Tapi setidaknya mereka tidak perlu lagi kerja sambil menahan napas takut dimarahi. Hari-hari berikutnya adalah pusaran berita dan pemeriksaan yang melelahkan. Tapi entah kenapa aku tidak merasa capek sama sekali. Rekaman suara Ratna yang berhasil kunggah malam itu menjadi bom nuklir yang menghancurkan seluruh pertahanan hukum Prasetya. Pengacaranya yang mahal itu sampai angkat tangan. Tidak bisa lagi membela klien yang jelas-jelas terekam mengakui pembunuhan dan terdengar sedang menyiksa istrinya sendiri. Ditambah lagi kesaksian Dr. Rizal dan hasil visum badanku yang babak belur. Prasetya tidak punya celah untuk lolos. Citra, suami teladan, yang dia bangun bertahun-tahun runtuh dalam semalam, digantikan dengan gelar baru, monster berwajah malaikat. Kasus kematian Ratna dibuka kembali, dan kali ini, kebenaran tidak bisa dibungkam dengan uang pelicin. Makam Ratna dibongkar untuk otopsi, dan hasilnya membenarkan semua dugaan Dr. Rizal. Ada retakan di tengkorak belakang yang tidak sesuai dengan pola jatuh terpleset, melainkan benturan benda tumpul. Sidang putusan Prasetya menjadi tontonan paling ramai di pengadilan. Saat hakim mengetuk palu memvonisnya penjara seumur hidup, Dr. Rizal menangis di kursi pengunjung. Dia memelukku erat, bukan pelukan romantis, tapi pelukan dua orang prajurit yang selamat dari perang mematikan. "Terima kasih, Kirana. Kamu nekat, gila, tapi terima kasih," bisiknya. Aku tertawa kecil sambil menghapus air mata. "Sama-sama, Dok.
Tapi jangan harap saya mau dirawat di rumah sakit dokter lagi ya. Trauma bawa obatnya. 6 bulan berlalu sejak malam penangkapan itu, dan hidupku berubah 180 derajat. Sekarang aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Temboknya agak mengelupas di bagian bawah, dan atapnya bocor sedikit kalau hujan deras. Jauh sekali dari kemewahan rumah gedung neraka milik Prasetya. Tidak ada lantai marmer yang dingin, tidak ada lampu kristal yang silau, dan tentu saja tidak ada AC sentral yang bikin masuk angin. Tapi tahukah kalian? Tidur di kasur busa tipis di lantai kontrakan ini rasanya jauh lebih nyenyak daripada tidur di kasur raja seharga mobil itu. Aku membuka usaha catering kecil-kecilan, memasak untuk pesanan kantor dan acara syukuran. Ternyata bakat memasakku yang dulu sering dicela Prasetya. Katanya kurang asin lah, keasinan lah, kurang estetik lah, malah laku keras di lidah orang normal. Setiap pagi aku bangun bukan karena takut terlambat menyetrika kemeja, tapi karena harus belanja ke pasar. Bau bawang dan cabai kini jadi parfum favoritku. Kadang aku masih kaget kalau dengar suara pintu dibanting oleh tetangga atau suara orang berteriak di jalan. Trauma itu memang awet seperti sampah plastik, susah diurai. Tapi aku sedang belajar berdamai. Sore ini, aku duduk di teras kontrakan sambil minum teh manis hangat di cangkir plastik murah. Langit berwarna jingga, cantik sekali. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dr. Rizal. Isinya singkat. Prasetya baru saja dipindahkan ke sel isolasi karena berkelahi berebut jatah makanan. Dia kalah. Aku tertawa lepas membaca pesan itu. Roda nasib memang bundar dan kadang menggelinding melindas orang yang salah jalan. Dulu dia berebut kuasa. Sekarang berebut nasi cadong pun kalah. Aku meletakkan ponsel, menyeruput tehku lagi. Manis. Kali ini manisnya pas. Karena aku sendiri yang menakarnya, bukan orang lain. Aku Kirana, mantan istri sang monster, dan hari ini aku merdeka.